Teman-teman, selamat berjumpa lagi. Kita memasuki bagian kedua kuliah hari ini dengan tema tujuan PAK. Kita tetap masih belajar dari pemikiran Grum. Pertama-tama saya sampaikan catatan tentang tujuan PAK. Sudah saya kemukakan, ini kembali mengacu pada pemikiran Grum dalam bukunya Pendidikan Agama Kristiani. Perlu kita ketahui supaya tujuan itu digali dari kerinduan hati siswa, peserta didik, bahkan deep longingnya, kerinduan yang dalam. Baik kerinduan mereka di masa sekarang maupun cita-cita atau impian mereka di masa depan. Jadi Anda para guru nanti harus mengenal keadaan peserta didik atau siswa-siswi Anda. Sesuai dengan hakikat PAK sebagai pendidikan yang bervisi spiritual, maka nanti tentang tujuan pun juga tekanannya pada tindakan, bukan semata-mata mengetahui. Ada dua catatan. Yang pertama, tujuan PAK bersifat holistik. Yang kedua, konatif. Sekarang tujuan bersifat holistik. Apa artinya? Anda tahu bukan? Holistik berarti utuh. Maka pendidikan agama bertujuan memperkembangkan secara utuh dan serentak segi kognitif, akal budi, afektif, rasa, dan praksis atau tindakan hidup. Dalam silabus PAK dan BP atau budi pekerti, tujuan PAK dirumuskan sebagai perkembangan pengetahuan, sikap, dan tindakan atau keterampilan. Di dalam PAK antara mengetahui dan melaksanakan, Anda tahu ya, mengetahui dan melaksanakan itu seharusnya menjadi satu. Mengetahui secara benar berarti melaksanakan apa yang diketahui. Bahkan di dalam pendidikan agama, cara mengetahui diperoleh melalui melakukan. Sekarang tujuan yang bersifat konatif. Ini bahasa Latin ya, kata konatif itu artinya apa? Konatif itu tujuan sudah diolah secara matang-matang, masak-masak. Sehingga siswa meyakini ini tujuan yang sungguh benar. Dan sekaligus mendorong mereka supaya dengan senang hati melaksanakan. Sesuai dengan sifat dasar PAK yang praktis, maka tujuan PAK bersifat terapan. Artinya mengarah pada aktualisasi perwujudan potensi diri. Supaya potensi menjadi kenyataan, itu arti sesungguhnya konatif. Tujuan ini sesuai dengan arah PAK demi terwujudnya pendidikan. Guru menyebut PAK demi hidup. Dua catatan tersebut penting untuk menegaskan bahwa tujuan PAK itu sesuai dengan arah pendidikan dasar Katolik. Anda ingat bukan? Bagian pertama, memperkembangkan peserta didik secara utuh, agar siswa-siswi nantinya atau mulai sekarang dapat ambil bagian dalam perjuangan mewujudkan karya belas kasih Tuhan. Peserta didik menjadi sungguh beriman. Nah, Grum mengajukan 3 tujuan PAK. Yang pertama, tujuan paling mendasar adalah terwujudnya kerajaan Allah. Yang kedua, demi
kedewasaan iman. Dan terakhir, demi kebebasan manusia. Yang nomor 3 ini agak unik ya dan otentik ya. Hanya Grum loh ya yang bicara mengenai kebebasan. Karena memang dia belajar dari Paulo Freire dan Habermas yang kita kenal dalam pendahuluan perkenalan pada beliau. Baik, sekarang tujuan pertama yaitu terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah. Grum menyebutnya sebagai meta purpose, tujuan akhir. Itu artinya meta purpose. Terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah merupakan visi utama PAK. Arah utama dan pusat acuan mengukur tercapai tidaknya tujuan PAK kalau kerajaan Allah terwujud di tengah-tengah hidup para siswa dan siswi. Alasannya, iblis dalam perjanjian lama dinyatakan terwujudnya kehendak dan tindakan Allah sendiri. 2, dalam perjanjian baru ditegaskan kerajaan Allah merupakan inti seluruh pewartaan dan karya Yesus Kristus. Dalam hidup kerajaan Allah merupakan inti Injil dan inti hidup kita sebagai umat Kristiani. Kerajaan Allah ya akhirnya terwujudnya shalom, damai, sejahtera di tengah-tengah hidup kita semua, hidup kita bersama. Dan itu inti tujuan PAK di sekolah. 12 pernyataan tentang PAK demi kerajaan Allah, saya singkat saja, yang pokok-pokok tidak saya baca semua. Yang pertama, memang kerajaan Allah itu simbol yang mengungkapkan tindakan Allah yang setia dan penuh belas. Nomor 2 tidak perlu saya baca, bisa nanti Anda baca sendiri. Kemudian yang nomor 3 ini menarik, kerajaan Allah adalah rahmat atau anugerah Allah yang mengundang kita semua manusia untuk menanggapi secara positif, menyambutnya. Dan kita, umat Kristiani, yakin Allah menyelamatkan kita melalui kerajaannya di dalam peristiwa Yesus Kristus. Bahkan kerajaan Allah adalah kerajaan Kristus. Sebagai orang Kristiani kita semua adalah pewaris kerajaan Allah. Nomor 5. Maka sebagai pewaris kita juga harus berpandangan positif pada semua orang, termasuk yang berbeda. Allah menghendaki kita semua, nomor 6, hidup saling mengasihi. Tolok ukurnya adalah Yesus yang mengasihi sampai memberikan nyawanya. Kemudian nilai kerajaan Allah itu sesungguhnya memampukan kita supaya bertobat secara utuh, meninggalkan cara hidup lama, mengenakan cara hidup baru sesuai dengan iman kita. Pertobatan utuh atau integral ya mencakup pertobatan moral, mental, religius, intelektual. Puncaknya kita sungguh mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dan alam ciptaan. Yang 9, tadi nilai-nilai kerajaan Allah sudah saya sebut adalah kerukunan, kedamaian, cinta kasih dan seterusnya. Yang pokok Anda semua diundang untuk hidup sampai kepada kepenuhan. Jadi hidup Anda juga PAK diharapkan menjadi tanda kehadiran belas kasih Tuhan. Dan nomor 11, tindakan Allah dan sekaligus tanggapan manusia, itulah kerajaan Allah. Ditegaskan kembali, terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah adalah tolok ukur apakah PAK berhasil atau tidak. Sekarang tujuan jangka panjang. Nomor 2 adalah demi perkembangan dan kedewasaan iman atau terwujudnya iman yang hidup.
Ada 3 unsur dari iman. Pertama meyakini, nanti akan kita jelaskan. Kedua mempercayai, dan ketiga melaksanakan. Dan yang jelas iman adalah anugerah Allah. Perkembangan iman pun juga karya Roh Kudus. Yang penting iman itu bersentuhan dengan inti hidup manusia. Maka melalui PAK diharapkan siswa semakin peka pada rahmat Tuhan dan tekun menanggapinya. Sekarang yang pertama, iman sebagai tindakan meyakini, ini akal budi. Sebagai makhluk rasional, manusia juga menggunakan akal budinya untuk beriman. Maka iman juga memiliki aspek kognitif. Iman itu masuk akal. Terang iman atau terang Injili itu menjadi kerangka. Kita semua menafsirkan, memaknai hidup kita. Maka arah PAK dalam konteks meyakini membantu siswa merefleksikan pengalaman imannya. Sehingga siswa jadi cerdas mengenai pengalaman dan menjadi PK atau lebih PK mengenali belas kasih Tuhan. Sekarang aspek kedua dari iman adalah mempercayai. Iman manusia atau iman berarti manusia mempercayakan diri secara total kepada Tuhan. Bahasa Latinnya fides, iman. Dan sekaligus menaruh hati serta harapan kepada Tuhan. Anda tahu credo, ini aku percaya. Kata dasarnya adalah hati. Maka iman adalah perkara hati yang mengasihi. Tugas PAK meningkatkan kepercayaan peserta didik pada Tuhan supaya semakin percaya setiap saat. Karena semakin percaya, semakin beriman. Dan juga sekaligus membangun relasi hati dari hati, siswa ke siswa, dan siswa ke guru, dan guru ke siswa. Relasi hati ke hati ini relasi yang sangat kita butuhkan, sangat mendalam. Karena isinya ya mengasihi. Kemudian unsur ketiga terakhir adalah melaksanakan. Iman sesungguhnya merupakan komitmen. Bahkan ada yang mengatakan iman itu kata kerja, bukan kata benda. Artinya ya melakukan, beriman begitu. Maka Santo Yakobus mengatakan iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Juga dikutip dari Matius ya, semakin dihayati iman akan semakin matang dan dewasa. Sehingga iman menjadi fondasi, membangun rumah di atas padas, kokoh, kuat menghadapi bermacam-macam kesulitan. Sekarang yang tujuan ketiga. Tadi pertama demi kerajaan Allah, meta purpose. Kedua demi perkembangan iman sepanjang hidup. Dan ketiga iman yang dihayati akhirnya membebaskan. Jadi antara iman dan kebebasan itu memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Kebebasan merupakan syarat supaya kamu dan saya menghayati iman kita secara bebas sebagai pribadi. Kalau iman kita hayati, maka kita jadi orang yang bebas. Maka baik kebebasan diartikan secara positif. Artinya apa? Ya tidak hanya dari peraturan, dari tekanan, yang pokok saya senang, saya untung itu ini bebas negatif. Tapi bebas dalam arti positif itu kita ya pada Tuhan, ya pada sesama, seperti Ibu Maria itu. Aku ini hamba Tuhan.
tapi juga ya pada alam semesta ya, ini penting sekarang ini, dan pada diri sendiri. Kebebasan memang kebebasan manusia itu relatif, artinya tidak mutlak, tidak segalanya, karena manusia bisa dibatasi kebebasannya. Relasional artinya terarah pada sesama. Kebebasan bagian integral tujuan PAK, kebebasan menjadi bagian integral, ini cocok dengan hakikat PAK yang bervisi spiritual. Syukurlah Kristus telah memerdekakan kita sehingga dari dosa, sehingga kita menjadi pribadi yang bebas. Bisa menjawab ya pada Tuhan, pada sesama, dan pada diri sendiri. Maka dari itu PAK di sekolah berusaha membantu siswa agar sampai pada kebebasan sejati. Artinya sungguh beriman kepada Yesus Kristus, Sang Pembebas. Sungguh tepat menjadikan kebebasan sebagai bagian utuh dari tujuan PAK. Maka nanti sebagai guru, calon guru, Anda harus memproses PAK dalam suasana kemarin ya, kebebasan, Injili dan cinta kasih. Tidak ada paksaan. Ini suasana yang kondusif yang dirindukan oleh siswa. Kebebasan. Kita berharap PAK menjadi proses pendidikan yang sungguh membebaskan dari segala macam paksaan. Supaya setiap siswa benar-benar dapat memiliki kebebasan hati dan kebebasan jiwa. Karena hanya manusia yang bebas yang dapat menjadi dirinya sejati. Ia bertindak atas dasar hati nurani, kesadaran dan pilihannya sendiri. Demikian teman-teman, kita telah mengakhiri penjelasan presentasi tentang tujuan PAK menurut pemikiran guru. Terima kasih.